Abu Nawas adalah seorang tokoh yang dikenal dengan kecerdasan dan kelucuannya, seringkali memberikan pelajaran hidup melalui cerita-cerita yang penuh hikmah. Salah satunya adalah cerita panjang tentang Abu Nawas yang suka hidup miskin, penuh hikmah dan kelucuan khas Abu Nawas. Pada suatu hari, di negeri Baghdad yang damai dan makmur, hiduplah seorang lelaki bijak nan jenaka bernama Abu Nawas. Meski terkenal cerdik dan disayangi halayak ramai, Abu Nawas tetap memilih hidup sederhana, bahkan bisa dibilang miskin. Rumahnya hanya gubuk rayot di pinggir pasar, pakaiannya lusuh, dan makannya seadanya. Namun, senyumnya tak pernah luntur, dan tawanya selalu menghibur siapapun yang melihatnya. Suatu pagi, saat Abu Nawas sedang menjemur baju di atas batu karena tak punya tali jemuran, datanglah tetangganya, seorang saudagar kaya bernama Sahlun. "Wahai Abu Nawas," kata Sahlun sambil menahan tawa, "mengapa engkau hidup seperti ini? Engkau pandai, bisa saja menjadi penasihat raja atau pedagang besar, tapi engkau malah hidup seperti pengemis." Abu Nawas hanya tersenyum. Ia menepuk bahu Sahlun dan berkata, "Wahai saudagar kaya, aku ini tidak miskin. Aku hanya tidak ingin menjadi budak harta." Sahlun mengernyit, "Apa maksudmu?" Abu Nawas mengajak Sahlun berjalan-jalan ke pasar. Di sana mereka melihat banyak orang berebut barang dagangan, menawar dengan marah, berteriak karena dirugikan, dan mencaci jika tak mendapat apa yang diinginkan. "Lihatlah mereka," kata Abu Nawas, "mereka kaya, tetapi selalu gelisah. Karena mereka takut kehilangan. Aku tidak punya apa-apa, maka tak ada yang kutakutkan." Sahlun terdiam, tapi belum puas. Maka ia melapor kepada Baginda Raja Harun al-Rashid. "Wahai Paduka, Abu Nawas ini orang aneh. Ia lebih memilih miskin daripada kaya. Bukankah ini memalukan bagi kerajaan?" Raja yang penasaran memanggil Abu Nawas. Di istana, "Abu Nawas," kata sang raja, "benarkah engkau memilih hidup miskin padahal engkau bisa hidup nyaman dan sejahtera?" Abu Nawas mengangguk, "Benar, tuanku, karena bagiku, kekayaan hanya akan mengikat kaki, membebani pikiran, dan mempersempit hati." Raja tertawa kecil. "Lalu apa yang membuatmu bahagia, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas mendekat dan berbisik, "Ketika aku lapar, aku makan roti kering dan aku bersyukur. Ketika aku mengantuk, aku tidur beralaskan tikar dan langit jati atapku. Dan jika aku tidak punya apa-apa, aku hanya tertawa dan berkata, Alhamdulillah. Hari ini Allah tidak memberiku beban untuk dijaga." Raja terdiam. Kata-kata Abu Nawas seperti angin sejuk di tengah panasnya ambisi para bangsawan. Namun, sang raja ingin menguji Abu Nawas lebih jauh. "Baiklah, Abu Nawas, aku ingin memberimu 1000 dinar emas. Gunakanlah untuk membeli rumah megah dan hidup seperti orang kaya selama seminggu." Abu Nawas menolak halus, tapi raja memaksa. Seminggu kemudian, Abu Nawas tinggal di rumah besar. Ia punya pelayan, pakaian mewah, makanan melimpah, dan ranjang empuk. Namun, tak lama wajahnya mulai muram. Ia sering gelisah, sulit tidur, bahkan cepat marah. Raja pun datang dan bertanya, "Bagaimana rasanya menjadi orang kaya, Abu Nawas?" Abu Nawas menghela nafas panjang. "Paduka, rumahku besar, tapi terasa sempit. Makananku banyak, tapi tak selezat roti kemarin. Tidurku di kasur emas, tapi tak senyaman tikar tua. Aku baru sadar, ternyata aku bukan miskin, aku hanya terlalu bebas untuk dikurung oleh kemewahan." Raja dan para menterinya pun tercengang. Sejak hari itu, raja tidak lagi memaksa Abu Nawas menjadi bangsawan atau orang kaya. Mereka tahu Abu Nawas adalah orang paling kaya karena ia puas dengan yang sedikit dan bahagia tanpa beban harta. Hikmah cerita: kekayaan sejati bukan terletak pada jumlah harta, melainkan dalam hati yang selalu merasa cukup dan bersyukur. Seperti Abu Nawas, kadang hidup miskin harta tapi kaya jiwa lebih menenangkan daripada hidup mewah tapi penuh kegelisahan.